Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarul Pangestu dari kelas 1G. Kali ini akan mempresentasikan tentang hasil pekerjaan saya tentang apa itu AI dan IoT. Dan selanjutnya eh, ke slide berikutnya. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Pada PowerPoint ini, yang pertama adalah apa yaitu IoT agar kita tahu apa sih IoT sebenarnya. Dan slide kedua adalah prinsip-prinsip yang ada pada IoT. Dan slide ketiga itu apa itu AI dan secara AI, perjalanan AI nanti akan dibahas pada slide ketiga. Dan pada slide 4 itu adalah manfaat AI dan IoT pada kehidupan sehari-hari. Dan untuk slide kelima adalah uh, apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita pelajari kalau kita berminat dengan IoT. Dan untuk yang terakhir, slide terakhir adalah perkembangan IoT ke depan akan seperti apa. Dan gambaran hari ini akan menentukan perkembangan masa depan. Dan selanjutnya langsung saja yang pertama adalah apa itu IoT atau Internet of Things. Jadi IT itu adalah konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lain. Dan IoT itu sendiri tergolong dalam metode komunikasi. Meskipun IoT juga dapat mencakup teknologi sensor lainnya, seperti teknologi nirkabel atau kode QR. Dan Internet of Things terdiri atas dua bagian utama, yaitu internet untuk mengatur konektivitas, untuk menyambungkan, dan things atau berarti objek atau perangkat. Jadi secara sederhana IoT adalah apa perangkat yang tersambung oleh internet agar memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data dan mengirimkannya ke internet. Data ini dapat diakses oleh agar data ini dapat diakses oleh things lainnya. Seperti pada gambar di sini. Jadi ada perangkat, lalu cloud, perangkat yang terhubung dengan internet, lalu di sini ada cloud, dan agar bisa terhubung dengan perangkat lainnya yang tersambung dengan internet juga. Dan selanjutnya adalah prinsip IoT. Prinsip IoT ini ada 7 yang saya riset kemarin. Ada big analog data, perpetual connectivity, really real time, immediacy versus depth, safe life, big data, dan spectrum of insight. Apa itu semua? Saya terangkan kali ini mulai dari big analog data. Apa itu big analog data? Big analog data bisa didapatkan dari berbagai sumber yang sifatnya alami seperti cahaya, sinyal radio, getaran, suhu, dan lain sebagainya. Serta bisa juga dihasilkan oleh eh, peralatan mekanis atau elektronik. Big data, big data sendiri artinya big data sendiri merupakan tipe big data yang terbesar dan tercepat jika dibanding dengan tipe-tipe big data lainnya. Sehingga dalam banyak hal big data analog perlu diperlakukan secara khusus.
Dan selanjutnya adalah perpetual connectivity. Ini merupakan konektivitas yang eh, terus-menerus menghubungkan perangkat IoT yang selalu terhubung dan aktif dapat memberikan 3 manfaat utama. Seperti yang pertama adalah monitor atau pemantauan berkelanjutan untuk memberikan pengetahuan berisi informasi real time tentang penggunaan suatu produk atau penggunaan di lingkungan tersebut. Lalu selanjutnya ada maintain. Maintain ini adalah pemantauan berkelanjutan yang memungkinkan kita untuk melakukan peningkatan atau tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah motivate. Konektivitas yang konstan dan berkelanjutan dengan konsumen memungkinkan pelaku usaha atau pemilik organisasi, vendor lah, itu untuk memotivasi orang lain untuk membeli produk, mengambil tindakan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada really real time. Really real time untuk IoT berbeda dengan definisi real time pada umumnya. Real time pada IoT ini dimulai dari sensor atau pada saat data diperoleh. Berbeda dengan real time yang lain. Maaf, sorry. Real time untuk IoT itu tidak dimulai ketika data mengenai switch jaringan atau sistem komputer. Itu. Lalu selanjutnya ada immediacy versus depth. Dengan berbekal komputer dan solusi IoT di era digital ini akan ada pertukaran antara kecepatan dan kedalaman yang kita dapatkan. Artinya, seseorang bisa langsung mendapatkan time to insight pada analitik yang belum sempurna seperti perbandingan suhu atau transformasi Fourier secara cepat. Untuk menentukan apakah memutar roda pada tram akan menyebabkan kecelakaan. Contohnya seperti itu. Dan time di sini dibutuhkan untuk mendapatkan insight atau wawasan yang mendalam tentang suatu data. Data yang dikumpulkan membutuhkan waktu yang lama untuk dianalisis dan sejumlah besar perangkat komputer back-end. Lalu selanjutnya ada shift left. Seperti yang sudah dijelaskan poin sebelumnya atau poin immediacy versus depth. Untuk mendapatkan wawasan yang cepat dan menyeluruh tergolong sangat sulit. Namun beberapa ahli berhasil mengatasi kesulitan itu dengan mendapatkannya. Fenomena ini disebut dengan the genius of the end. Drive untuk mendapatkan wawasan tersebut akan menghasilkan komputasi dan analisis data canggih yang biasanya disediakan untuk cloud atau pusat data. Lalu selanjutnya ada big data. Biasanya ditandai dengan V atau volume, velocity, variety, dan value. The next V yang dimaksud di sini adalah visibility. Ketika data dikumpulkan, para ilmuwan data di seluruh dunia harus bisa melihat dan mengaksesnya sesuai dengan kebutuhan. Visibilitas menawarkan kemudahan yang menjadikan penggunaan tidak harus mentransfer sejumlah data ke orang atau lokasi yang jauh. Lalu yang terakhir ada the spectrum of insight. Berasal dari data IoT yang berkaitan dengan posisinya dalam 5 fase data flow yang berkaitan dengan posisinya dalam 5 fase data flow, yaitu real time, in motion, early life, at rest, dan arsip. Masih dengan berhubungan
eh, poin sebelumnya tentang real time pada IoT, real time diperlukan untuk menentukan respon langsung dari sistem kontrol di ujung lain dari spektrum data yang disimpan di pusat data atau cloud dapat diambil untuk analisis komparatif terhadap data yang lebih baru. Itu. Dan itulah prinsip-prinsip dari IoT. Lalu kita sambung ke slide berikutnya. Nah, di slide selanjutnya ada apa itu AI atau Artificial Intelligence yang tentu saja bukan Adobe Illustrator ya. Apa itu AI? Jadi AI itu adalah uh, uh, cabang ilmu komputer yang menekankan pengembangan intelijensi mesin atau kepandaian pada mesin, pola pikir dan bekerja agar bisa bekerja seperti manusia. Misalnya pengenalan suara, pemecahan masalah, pembelajaran, dan perencanaan. Kecerdasan buatan atau AI ini memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan input-input baru, dan melaksanakan tugas seperti manusia. Sebagian besar contoh AI yang saya tahu saat ini misalnya adalah komputer yang dapat bermain catur sehingga sampai mobil yang dapat mengendarai sendiri seperti Teslanya Elon Musk. Ini sangat mengandalkan pembelajaran mendalam dan pemrosesan bahasa alamiah. Dengan menggunakan teknologi ini, komputer dapat dilatih untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan memproses sejumlah besar data dan mengenali pola dalam data atau bisa disebut machine learning. Untuk sejarahnya istilah kecerdasan buatan ini sebenarnya sudah diciptakan pada tahun 1956, tetapi AI telah menjadikan populasi saat ini berkat peningkatan volume data, algoritma yang canggih, dan peningkatan daya serta penyimpanan komputasi. Riset awalnya pada tahun 1950-an bertujuan untuk mengeksplorasi topik-topik seperti penyelesaian masalah dan metode simbolik. Lalu pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menaruh minat terhadap jenis pekerjaan ini dan mulai melatih komputer-komputer untuk menirukan penalaran manusia yang mendasar. Misalnya, Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA menyelesaikan proyek pemetaan jalan pada tahun 1970-an dan DARPA menghasilkan asisten pribadi secara cerdas pada tahun 2003 jauh sebelum Siri, Alexa-nya Amazon dan Cortana-nya Windows diberi nama. Itu adalah seputar AI. Lalu kita ke slide berikutnya. Apa manfaat AI dan IoT? Nah, IoT dan AI ini memiliki beberapa manfaat yang mungkin tidak terlalu ketara, tapi bukan berarti tidak bisa dirasakan. Di bawah ini adalah contoh 3 manfaat utama yang akan kita dapatkan langsung dari IoT. Yang pertama adalah konektivitas. Di era digital ini kita bisa mengucapkan selamat tinggal pada era pemrograman secara manual yang kuno. Dengan IoT kita bisa mengoperasikan banyak hal dari satu perangkat, misalnya smartphone. Dengan smartphone yang tentu saja tersambung ke internet dan alat atau perangkat yang tersambung oleh internet. Lalu selanjutnya ada efisiensi.
Dengan adanya peningkatan konektivitas, berarti terdapat penurunan jumlah waktu yang biasanya dihabiskan untuk melakukan tugas yang sama. Misalnya asisten suara seperti Amazonnya Alexa dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tanpa kita perlu mengangkat telepon atau menghidupkan komputer. Lalu yang terakhir tentu saja kita akan mendapatkan kemudahan. Perangkat IoT seperti smartphone kini mulai menjadi perangkat yang biasa dimiliki oleh sebagian orang. Misalnya Alexa tadi, smart refrigerator yang memudahkan kita untuk menyusun ulang item dengan hanya satu atau dua tindakan yang menunjukkan persetujuan kita. Dan ini semua menuju ke praktis, makin mudah. Nah, selanjutnya adalah bagaimana apa yang kita harus lakukan jika kita tertarik untuk memulai belajar AI dan IoT. Yang pertama, yang paling tidak kita lakukan sebelum memulai, yang harus kita riset adalah memiliki pemahaman tentang sensor. Tidak seperti developer pada umumnya, kita yang tertarik dengan pemrograman di skena IoT harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang sensor dan komunikasi nirkabel. Selain komputasi, IoT juga akan membawa kita ke dunia teknik mesin dan teknik sipil saat sensor mengumpulkan data fisik. Untuk itu akan lebih baik jika kita memiliki latar belakang ilmu komputer dan teknik. Kalaupun tidak punya, kita bisa belajar. Lalu selanjutnya ada belajar bahasa pemrograman saja yang kita pelajari. Pertama adalah JavaScript atau Python. Kita perlu menguasai bahasa berbasis web untuk backend pemeriksaan data sebelum mengejar skill sebagai developer IoT. JavaScript adalah bahasa yang ideal untuk memproses data baru dari perangkat dan memicu tindakan pada perangkat itu sendiri. Selain itu, Python juga dianggap sebagai bahasa pemrograman umum yang wajib dikuasai terlebih dahulu memasuki dunia IoT, dibarengi dengan beberapa perangkat yang kompatibel dengan perangkatnya. Lalu selanjutnya kita akan bermain dengan Raspberry Pi. Untuk kita yang tidak memiliki gelar ilmu komputer, jangan sedih. Kita bisa mengasah kemampuan kita dengan menyelesaikan proyek pada Raspberry Pi. Raspberry Pi ini adalah komputer kecil yang sangat murah dan sering digunakan sebagai media untuk menyelesaikan proyek IoT. Proyek IoT pada Raspberry Pi merupakan cara yang bagus untuk belajar bagaimana menyatukan rangkaian sederhana dan rangkaian itu dengan perangkat lunak. Menyatukan beberapa proyek demo sederhana, membuat dan mengisi beberapa proyek IoT adalah cara yang bagus untuk menunjukkan bahwa kita memiliki inisiatif dan pengetahuan untuk mendalami IoT. Dan AI dan IoT di sini berkesinambungan, di mana IoT adalah konsep komputasi, dan AI adalah otak dari IoT atau berisi perintah yang ingin kita aplikasikan pada perangkat tersebut, apa yang ingin perangkat tersebut dilakukan. Dan yang
selanjutnya adalah perkembangan ke depan. IoT akan seperti apa? IoT dan AI ini akan seperti apa? Jadi di era digital dan Internet of Things seperti sekarang, di mana semua data dapat terdigitalisasi dan terekam dari manapun, bahkan secara real time, tentunya menjadikan AI ini berkembang sangat pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di mana setidaknya setengah dari penduduk Indonesia sudah dapat mengakses internet. Namun tentunya di negara-negara maju yang internet access coverage-nya hampir 100%, perkembangan AI dapat lebih pesat karena lebih banyak data yang dapat diutilize untuk mengembangkan AI. Perlu dipahami juga bahwa untuk dapat memproses jumlah data yang luar biasa masif tersebut diperlukan kapasitas komputer dan atau computing power yang mumpuni. Itulah kenapa AI semakin berkembang pesat di saat perkembangan teknologi menjadikan computing power ini semakin terjangkau. Ditambah lagi dengan berkembangnya teknologi komputasi cloud atau awan, computing power jadi menurut ini menyebabkan computing power untuk pengolahan big data dan pembuat AI tidak lagi menjadi hal yang mahal. Itu menurut pandangan saya tentang ke depan ya IoT dan AI. Nah, sekian sudah selesai. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Semoga menambah wawasan dan paham. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.